Selamat berjumpa lagi jemaat yang kekasih. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Yesus Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik." Mendengar panggilannya, mengikuti jalannya, percaya pada tuntunannya. Karena itu Tuhan Yesus Kristus berkata, "Dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Nama Yesus kita junjung terus. Dia mengenal setiap kita, dan Dia selalu memanggil nama kita. Karena itu marilah kita mengakui nama Dia. Kristus adalah gembala yang baik. Dia berjanji bahwa Dia memberi kita kehidupan yang kekal. Marilah dengan sukacita kita menyembah Dia. Kristus, der is auferstanden. Halleluja. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Seinen Ruf hören, seinen Wegen folgen, seinem Geleit trauen. Christus erklärt, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Seinen Namen tragen wir, unseren Namen kennt er, unseren Namen ruft er. Seinen Namen wollen wir bekennen, in seinem Namen soll verkündigt werden. Christus, der gute Hirte, der den Seinen verheißt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Lass uns Gott in Christus mit Freude anbeten. Marilah kita menyembah dan berlutut dan hati tertunduk di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umat kawanan domba tuntunan tangannya. Komm, lass uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Johannes Evangelium 10, Vers 11, 27 und 28. Ku berdiri
Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari berdoa. Wir beten. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau mencari yang hilang dan yang tersesat. Pimpinlah kami supaya kami tetap dalam kawanan-Mu, tetap dalam firman-Mu, dan tetap mendengar suara-Mu. Bersamalah Engkau dengan kami, supaya rohani kami dikenyangkan. Jamalah kami, supaya rohani kami yang sakit menjadi sembuh. Buatlah kami menyatu dengan Engkau. Herr Jesus Kristus, du gute Hirte der Schafe, du suchst nach den Verlorenen
und führst uns in deine Herde. Nähre uns und wir sind gesättigt. Heile uns und wir werden heil. Mach uns eins mit dir, denn du lebst und regierst mit dem Vater und dem Heiligen Geist, ein Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Predigtext aus 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an.
der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, hari Minggu ini kita bertemu lagi, walau hanya melalui video. Tetapi bagi Kristen, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah yang Maha Hadir, tempat tidak menjadi penting. Yang pentingnya adalah walau kita terpisah secara fisik karena keadaan seperti ini, tapi kita dipertemukan di dalam Kristus, dipertemukan di dalam iman, kita bertemu di dalam doa. Minggu ini adalah minggu kedua setelah Paskah, sering juga dalam bahasa Latin diistilahkan dengan Misericordias Domini. Artinya Allah pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan bagian Alkitab yang ditentukan untuk dibaca ada beberapa, tetapi saya memilih dari surat pertama Petrus pasal 2 harusnya ayat 18 sampai dengan 25. Tidak dari ayat 21, tapi ayat 18 sampai 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah kekuatan di tengah berbagai kesulitan yang kami alami. Firman-Mu memberi semangat dan memampukan kami menempuh hari-hari sesulit apapun. Karena itu bersabdalah di tengah kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Jadikanlah kami pelaku firman. Amin. Ayat 18 sampai dengan ayat 25, surat 1 Petrus pasal 2. Demikian ini bunyinya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saya melihat inti dari surat ini yang khusus di pasal 2 ada di ayat 19.
Saya baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Penderitaan. Ya. Kita menderita bukan hanya nanti ada corona seperti sekarang. Penderitaan itu berjalan sepanjang hidup manusia. Toh nanti sesudah corona selesai, masih ada pergumulan, masih ada kesulitan, masih ada kesukaran-kesukaran dalam hidup. Itu yang dialami oleh jemaat-jemaat yang menjadi alamat dari surat Petrus ini. Jemaat mana itu? Ada di pasal 1, ayat 1, yaitu jemaat-jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat baru itu. Dan dia terbentuk atas penginjilan Rasul Paulus. Ya. Surat Petrus ini ditulis pada mereka. Jadi Paulus yang membentuknya, lalu untuk memelihara imannya juga rasul-rasul lain seperti Rasul Petrus. Saudara-saudaraku, ada apa sampai Petrus menulis ini? Tahun 60 kurang lebih, jadi 27 tahun setelah peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan ketuangan Roh Kudus. 27 tahun sesudah itu, jemaat pengikut Yesus sudah banyak. Gerakan penginjilan sejak ketuangan Roh Kudus itu gencar sekali dilakukan oleh para murid dan para pengikut-pengikutnya. Tapi bersamaan dengan itu, para pengikut-pengikut Yesus ini dianggap adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Pemerintah Romawi menganggapnya sebagai penjahat-penjahat, orang-orang jahat, orang-orang durjana. Karena itu mereka harus dikejar, dibunuh, ya, dan banyak yang dipenjarakan, banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan. Para rasul, martir, yang mati syahid, dan juga jemaat-jemaat ini. Paulus sendiri, awal-awalnya dia mengejar, tapi kemudian dia bertobat dan menjadi penginjil hebat sampai ke Eropa. Separuh dari perjanjian baru berisi surat-suratnya. Jadi jemaat yang sedang dalam penderitaan. Jemaat-jemaat Asia ini, di Asia Kecil ini, jemaat yang tadi disebut itu wilayah Kekaisaran Romawi. Waktu itu Kaisar Domitianus mengejar. Karena itu Pak Rasul Petrus mau memberikan kekuatan bagaimana bertahan. Bagaimana seorang Kristus bertahan di tengah kesukaran. Bagaimana seorang pengikut Yesus, bagaimana mereka yang percaya kepada Yesus itu menyikapi keadaan yang sulit. Ya, menjalani hidup di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Dan karena itu mereka harus menderita. Pertama, ini ada tip. Pertama, Petrus menyapa jemaat-jemaat itu sebagai hamba-hamba. Dan dalam memeriksa teks ini saya melihat bahwa para penafsir menunjuk hamba-hamba itu
bukan hanya hamba kepada Tuhan besar waktu itu, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang karena Allah tunduk kepada Tuhan itu. Jadi mereka adalah hamba Allah. Kalau bilang hamba Allah, berarti itu menurut saya adalah hamba kasih. Sebab Allah adalah kasih, ya kan? Jadi hamba kasih berarti abdi yang seluruh hidupnya diabdikan untuk menjalankan hukum kasih itu. Kasih kepada sesama, dan kata Yesus, kasih terhadap musuh. Itu tip pertama menjalani hidup di tengah kesukaran. Mengasihi siapapun, termasuk musuh sekalipun. Susah. Tapi itu, kata Petrus, itu dia. Memang saudara-saudara, kalau kita mengasihi semua orang, siapa yang memusuhi kita lagi? Walaupun mereka memusuhi kita, lalu kita mengasihi terus. Kita berbuat baik kepada mereka. Kita tetap akan menang. Tip kedua dalam menjalani hidup di tengah kesukaran adalah ada di dalam ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena sadar akan kehendak Allah menanggung derita. Karena tahu, karena melakukan kasih itu, dia menanggung derita. Kata sadar berarti mengetahui, memahami, meyakini bahwa Allah hadir bersamanya setiap saat. Orang yang meyakini bahwa Allah hadir mendampingi hidupnya setiap saat, dia pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Orang yang yakin bahwa Allah hadir bersamanya, mereka itu yang sanggup melihat hari-hari baik dalam kesulitan sekalipun. Mereka itu memiliki pengharapan yang kuat. Orang yang sadar akan kehendak Allah, dia akan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, ialah meneladani Yesus. Coba saya baca di dalam ayat 21. Sebab untuk itulah, ya untuk tadi itu, menderita karena berbuat baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi itu panggilan hidup. Itu harus disadari bahwa perbuatan baik. Dan karena itu harus menderita. Jangan mengeluh. Memang itu panggilan hidup. Untuk itulah kamu telah dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan di sini dalam bahasa Yunaninya sebenarnya adalah hipogram. Ya, hipogram. Jadi itu semacam huruf yang sudah dibuat untuk kemudian harus diikuti huruf itu. Mirip cap. Jadi apa yang dilakukan itu yang kemudian terjadi. Meneladani Yesus. Apa yang mau diteladani?
2 saja saya sebut di sini. Ada banyak pasti. Tapi yang saya mau sebut di sini 2. Ayat 23. Ia dicaci maki. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Melawan kejahatan dengan kebaikan. Tidak membalas dengan mencaci. Jadi bukan balas-membalas, tetapi melawannya dengan kebaikan. Saudara-saudara, gampang disebut, tapi susah melakukannya. Manusia biasanya selalu membalas. Kalau perlu, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu pertama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya menahan diri. Semoga bisa. Lalu teladan yang kedua yang disebut di sini ialah ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dia dengan adil. Jadi kalau ada kesulitan, ada kesukaran, ada penderitaan, apalagi kalau itu datang dari orang kepada kita, bukan kita mengancam, tidak bisa mengancam, tapi menyerahkannya kepada Allah. Dia yang menghakimi. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Tapi itu teladan yang harus diikuti. Jangan ada orang memaki kemudian kita maki lagi. Atau ketika kita mengalami derita walaupun kita melakukan yang baik, lalu kita mengancam, oh nanti kau ya. Tidak, biar saja. Jalani itu. Semoga bisa. Dan teladan, ada 3 sebenarnya. Ada teladan yang ketiga adalah ini. Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita. Siapa kita? Orang berdosa. Ya. Yang telah mati terhadap dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi demi kebaikan kita, dia menderita. Melakukan yang baik untuk kebaikan sesama. Berbuat baik demi kebaikan orang lain. Itu yang diperkenankan Allah. Itu sebabnya disebut sebagai kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku, ini hal-hal yang bisa membuat kita bertahan di tengah ancaman, di tengah penderitaan, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Sebab kita mempunyai gembala yang agung. Dan gembala itu memberi contoh dan teladan bagi kita. Masih berapa lama situasi COVID ini berlangsung, masih berapa lama penderitaan, kesukaran, bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa hidup kita melakukan yang baik. Apapun yang terjadi, kita melakukan yang baik. Yang penting adalah apapun yang terjadi, kita sadar bahwa Allah bersama kita. Hanya itu kekuatan. Hanya mereka yang sadar akan kehadiran Allah, sadar akan dampingan Allah dalam hidupnya, mereka itu
yang sanggup melewati dan menghadapi derita, kesulitan, dan sanggup melihat hari-hari baik. Ini semangat kebangkitan yang diwariskan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas firman-Mu. Sanggupkan kami untuk melakukannya. Beri kami kemampuan untuk meneladani-Mu. Amin. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, bist du Gott bei mir. Ob ich schlafe oder wache, ob ich weine oder lache, bleibst du Gott bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir und hältst deine Hand über mir. Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife, bist du Gott bei mir. Dass ich finde, wenn ich suche, dass ich segne, nicht verfluche, bleibst du Gott bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir und hältst deine Hand über mir. Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, bist du Gott bei mir. Dass ich dein bin, nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe, bleibst du Gott bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir und hältst deine Hand über mir. Bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman rasuli. Gemeinsam bekennen wir unser Glauben nach apostolischem Glaubensbekenntnis. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat, mari kita satu berdoa syafaat. Wir beten. Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, Engkau pelindung seluruh kehidupan kami. Engkau tidak menghendaki satupun di antara kami binasa. Dan Engkau tidak menghendaki dunia kami ini tanpa harapan. Engkau menjadikan masa depan kami pasti melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kami sungguh bersyukur. Khusus kami bersyukur saat ini untuk saudara-saudari kami dalam jemaat-Mu yang berhari ulang tahun pada masa-masa sulit pada situasi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon berkat-Mu turun bagi mereka dan memberkati semua yang ada di depan mereka. Anugerahkan mereka sukacita dan kesehatan, hikmat dari Engkau. Kami juga bersyukur atas kelahiran dengan selamat putri dari Valerie dan Patrick Lindner dan putri dari Melanie dan Patrick Damanik. Berkati sukacita mereka Tuhan. Berkati pertumbuhan bayi Mila Lindner dan bayi Tamia Damanik. Kami serahkan ke tangan-Mu kedua keluarga yang berbahagia, yang bersukacita ini. Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau melihat ketakutan dunia. Jangan biarkan kami terjebak dalam kekhawatiran. Engkau melihat ketakutan dunia ya Bapa. Tuhan yang bangkit, lihatlah orang-orang yang tidak dapat melihat jalan keluar lagi. Orang-orang yang dalam pelarian, yang harus hidup di kem-kem pengungsian. Orang-orang yang terjerat dalam peperangan. Tuhan, lihatlah orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang hidup di jalanan, orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Tuhan, lihatlah orang-orang yang berada di tempat penampungan yang sangat terancam dalam bahaya. Yesus Kristus Gembala yang baik, bantulah mereka dan pikulah di pundak-Mu penderitaan mereka. Kasihanilah mereka Bapa. Yesus Kristus Gembala yang baik, anugerahkan iman dan pengharapan di bumi milik ciptaan-Mu. Kami mengingat saudara-saudari kami Muslim dalam mereka memasuki ibadah bulan puasa ini. Tuhan berkati ibadah puasa mereka, walaupun dalam situasi tidak bisa berkumpul dengan banyak orang. Kiranya ibadah puasa mereka tidak kehilangan makna dan syahdu. Tuhan memberkati mereka. Kami mengingat saudara-saudari kami yang terpisah jauh dari kami. Kami mengingat saudara-saudari kami yang dalam pergumulan sakit. Tuhan menjamah dan mengasihani mereka. Kami serahkan Tante Leli Samahati, Ibu Diawati Gumpert, Ibu Losner ke tangan pengasihan-Mu. Hiburkan mereka, kuatkan dan pulihkan mereka dari sakit mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja-Mu di muka bumi ini. Kami mempercayai dalam penyelenggaraan-Mu, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami tidak takut. Engkau memerintah, berkuasa atas gereja-Mu. Dengan-Mu kami tidak akan kekurangan apapun. Hiburkanlah kami, sejahterakan kami, beri kami damai-Mu, dan tetaplah bersama kami. Kasihani kami Tuhan. Bersama-sama kita berdoa-doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami semua. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.